Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen mengungkapkan senyum dan menjawab, "Kak, jangan berkata seperti itu kepadanya. Di tim kami, setiap orang memiliki peran penting, dan tidak ada yang bisa ditiadakan. Hal yang sama juga berlaku untuk Lin Xin," jawab Long Hao Shen. Lin Xin terlunta-lunta dan tiba-tiba teringat sesuatu, dengan tergesa-gesa mengatakan dengan suara rendah, "Oh, aku minta maaf, adik kecil. Aku sebenarnya tidak mencoba untuk merusak di antara hubungan tim kamu," ucap Lin Xin. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kak, aku hanya berbicara tentang kebenaran. Kamu akan lihat nanti, jika situasi bahaya nyata muncul di Desolate Hissing Cavern, utilitas Lin Xin akan diperlihatkan sepenuhnya," jawab Long Hao Shen. Pada saat ini, selain dari Long Hao Shen yang mengambil pil pemulihan besar, yang lain belum merasakan pil yang mereka terima dari Lin Xin untuk digunakan. Chen Ying-er juga hanya menggunakan satu kristal ajaib, yang digunakan untuk truf tersembunyi yang mereka simpan selama pertempuran di sisi Yueye Caravan. Dia hanya akan menggunakan sumber dayanya yang begitu berharga, hanya untuk digunakan ketika itu benar-benar diperlukan. "Kapten, haruskah kita menghancurkan mayat yang tidak bisa kita bawa?" Sima Xian bertanya dengan keras dari sisi Long Hao Shen. Long Hao Shen berpikir sebentar sebelum menjawab, "Tidak perlu, ambil semua kristal dan tumpuk mayat mereka. Aku akan menyuruh Hao Iwe untuk membakarnya mereka nanti," jawab Long Hao Shen. Lin Xin memiliki kreativitas yang tinggi, sebelum melemparkan beberapa mayat Bearded Demon dan Berserk Demon. Di Provinsi Nareix, serangan mendadak terhadap Yueye Caravan benar-benar tidak tahu malu, jadi operasi kecil ini tidak akan membuat mereka merasa bersalah. Adapun fakta yang mengatur mayat-mayat agar dibakar, itu secara alami untuk menyembunyikan jejak-jejak desri medan perang. Jejak pertempuran antara pemburu iblis melawan Bearded Demon, Berserk Demon dan yang lainnya jelas sangat berbeda. Ketika mereka akan dibakar bersama, siapa yang mungkin bisa menceritakan apa yang terjadi? Karena Grand Iblis tidak bisa mengirimkan pesan, mereka bisa membersihkan medan perang dengan tenang. Memiliki mata iblis Hanyu untuk menjelajahi sekeliling mereka, selain mata kebenaran Luxi yang dapat digunakan dalam jarak yang lebih kecil, mereka tidak perlu khawatir tentang penyerang secara diam-diam. Setengah jam kemudian, semuanya mayat telah terbakar, dan Long Hao Shen memimpin teman-temannya untuk memulai perjalanan mereka untuk mendaki gunung secara langsung. Kali ini, Long Hao Shen memiliki Hao Iwe untuk melanjutkan perjalanan, karena mereka akan mencapai Desolate Hissing Cavern, dan memiliki dia di sisinya, itu akan sangat bermanfaat bagi Long Hao Shen. Hao Iwe tidak hanya dapat menggunakan kemampuan yang hebat seperti Essence of Disorder saja, tapi yang paling penting adalah, pemahaman timbal baliknya dengan Long Hao Shen, yang berasal langsung karena koneksi dari darah mereka, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan oleh CR. Mendaki gunung dilakukan dengan kegembiraan yang tidak diketahui, karena utilitas yang dimiliki Essence of Disorder, pertempuran melawan kavaleri Grand Fin tidak terlalu menantang, tetapi perang datang dengan menuai harta yang melimpah. Bahkan prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad memperoleh banyak kristal ajaib, dan meskipun mereka tidak bisa menggunakannya secara pribadi, mereka masih bisa menukarkan ini dengan poin kontribusi. Meskipun kavaleri Grand Fin dan kuda iblis mimpi buruk mereka berada di tingkat keempat, membentuk tandem yang cocok dengan sempurna, dan bahkan lebih kuat dari Dark Green Dual-Blooded Demons. Dengan demikian, membunuh satu Grand Fin Knight dan kuda iblis mimpi buruknya, itu akan dihargai dengan 15 poin kontribusi. Dengan tambahan Komandan Fin dari tingkat ke-6 beserta tunggangannya, pertempuran ini menghasilkan kedua tim lebih dari 1000 poin kontribusi. Selain itu, bersama dengan pengalaman pertempuran ini, kedua pasukan pemburu iblis dapat dikatakan telah berkembang dalam kekuatan mereka secara keseluruhan, baik dalam hal kemajuan individu, atau pencocokan sebagai tim. Hampir semua atasan Temple Alliance telah melalui pelatihan Demon Hunter Squad, karena Demon Hunter Squad adalah cara termudah bagi mereka untuk tumbuh. Tentu saja, jumlah korban dalam Demon Hunter Squad juga sangat besar. Dari 10 Demon Hunter Squad, pada sebagian besar waktu, paling banyak 3 dari mereka akan tetap terbentuk hingga 20 tahun kemudian.
Ketika pasukan pemburu iblis akan dibubarkan, aliansi akan mengatur pos lainnya untuk para anggotanya. Langit menjadi lebih redup, dan cuaca yang kabur tampaknya bertahan selama ini. Gunung ini yang didaki dua Demon Hunter Squad dapat dianggap sangat tinggi, dengan ketinggian sekitar 7 atau 800 meter. Semua orang masih berpakaian sebagai aristokrasi klan bulan. Setelah sekitar setengah jam, mereka sudah mencapai puncak. Meneliti pemandangan dari puncak, mereka bisa melihat pegunungan dari jauh, yang sangat sesuai dengan informasi peta. Barisan gunung ini terhubung dengan daerah perbukitan yang luas, bahkan gunung-gunung tidak begitu tinggi, karena wilayah iblis tidak terlalu terpapar oleh sinar matahari. Baik di gunung maupun di bukit, vegetasi jarang terlihat, dan di musim dingin seperti sekarang, medannya tampak lebih kosong, dan menimbulkan perasaan melankolis. Long Hao Shen membuka peta sekali lagi, hanya untuk membandingkannya dengan medan itu sendiri. Pada saat mereka menerima misi, mereka menerima dua peta. Satu menunjukkan lokasi kasar gua, dan yang kedua adalah peta rincin dari pegunungan. Dalam peta ini ada tanda merah, yang secara alami adalah lokasi gua. Saat ini mereka semua mengepung Long Hao Shen, yang membantu menghalangi hembusan gunung yang tiba padanya, sehingga membiarkannya menonton peta dengan lebih nyaman. Gua Desolate yang disebut Komandan Finn ini, tepatnya adalah Gua Desolate Hissing yang telah kita tetapkan sebagai tujuan kita untuk misi ini. Kami telah melenyapkan bala bantuan pihak iblis, dan tidak membiarkan mereka memberikan pesan apapun. Tidak ada penguatan lebih lanjut yang harus dilakukan selama beberapa hari mendatang. Berdasarkan kekuatan tentara pendamping, serta permintaan bantuan yang mereka miliki di Desolate Hissing Cavern, roh-roh jahat yang tersisa seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Ancaman terbesar yang seharusnya, itu ada terletak pada gua itu sendiri. Jika bukan karena faktanya, bahwa tujuan Grand Fleet Cavalry ini adalah Desolate Hissing Cavern, Long Hao Shen tidak akan membiarkan rekan setimnya mengambil begitu banyak risiko dalam bertindak, agar tidak membuang waktu mereka. Tetapi setelah mendapat konfirmasi, bahwa rekan-rekannya adalah bala bantuan yang dikirim menuju ke sisi gua, dia melakukan perintah pertempuran tanpa ragu-ragu. Ini adalah keputusan yang dilakukan dengan tegas, karena dalam kasus Grand Fleet Cavalry ini saat tiba di tujuan ke Desolate Hissing Cavern, dan mereka masih terus mengikuti, mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan rekannya dan tidak akan bisa membuat mereka lengah lalu memberikan serangan kejutan. Selanjutnya, jika dua kekuatan iblis terhubung, kesulitan pertempuran akan meningkat pesat, jadi pilihan terbaik adalah membuang bala bantuan terlebih dahulu. Harusnya ada di sana, ucap Long Hao Shen sambil mengangkat jarinta, dan menunjuk ke pinggang kecil gunung di sisi lain, karena sebuah rongga ada di atasnya. Itu memang tidak bisa dilihat dengan sangat jelas, tetapi menurut informasi peta, gua itu harusnya di arah ini. Ucap Long Hao Shen. Tepat pada saat itu, desis bergema keras dan tiba-tiba, suara mendesis yang menyusut di telinga segera bergema di seluruh gunung, bergema satu persatu, dan menyebabkan semua orang merasa kedinginan pada seluruh tubuh mereka. Desisan keras tidak berhenti pada itu, tetapi desisan keras bergema terus-menerus, dan membawa kegembiraan yang semakin berbeda. Bersamaan dengan meningkatnya intensitas suara ini, tampaknya pegunungan menjadi bergetar oleh desisan. Gelombang suara yang keras bahkan menyebabkan beberapa batu hancur, dan meluncurkan suara bertabrakan yang mengerikan. Semua orang tanpa sadar menutupi telinga mereka sendiri, jantung yang berdebar dari setiap orang akibat suara-suara ini, menyebabkan ketakutan yang sangat kuat dari lubuk hati mereka. Secara khusus, wajah beberapa gadis sudah menjadi pucat. Suara desisan yang keras itu berlangsung tidak kurang dari 1/4 jam, sebelum akhirnya berhenti. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang melukai, itu menghasilkan efek yang menakutkan di pegunungan yang luas ini. Itu pasti berasal dari Gua Desolate Hissing. Jika suara yang datang dari gua sangat keras, aku khawatir, kita akan menjadi tuli di dalamnya. Luxi berbicara dengan kulit yang jelek. Penyihir spasial dari prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad, Yi Jun, juga menyatakan. Ini cukup bermasalah. Sihir spasial aku dapat memotong suara sampai batas tertentu, tetapi ini akan menghabiskan energi spiritual aku dari waktu ke waktu, jadi aku khawatir, aku tidak bisa bertahan lama. Aku bisa memotongnya selama 5 menit, dan tidak lebih.
Jika kami menganggap bahwa aku tidak berperang dan melakukannya hingga batas aku seharusnya bisa bertahan selama 10 menit. Ucap Yi Jun. Long Hao Shen mengangguk, dan bertanya, siapa lagi yang bisa menghalangi suara agar tidak menghalangi kita? Tanya Long Hao Shen. Mereka saling memandang berturut-turut, dan pada akhirnya, orang yang berbicara adalah Chen Ying'er. Aku memiliki 2 kristal magis atribut spasial, yang seharusnya dapat menyebabkan McDool berubah menjadi binatang ajaib spasial dari tingkat ke-6. Dia seharusnya bisa membela kita selama beberapa waktu dengannya. Hanya saja, aku perkirakan bahwa aku hanya akan bisa bertahan selama 5 menit. Jika aku cocok dengan Yi Jun, kami bisa bertahan selama 15 menit. Masalahnya adalah, aku hanya punya 2 kristal. Long Hao Shen mengangguk, dan menyatakan, ayo pergi, kita harus menemukan gua itu terlebih dahulu, dan membicarakannya lagi nanti. Jika kita tidak dapat menangani masalah suara mendesis yang kejam di dalam, kita harus menyudahi eksplorasi dan segera pergi. Ucap Long Hao Shen. Turun gunung secara alami jauh lebih cepat daripada mendaki, dan setengah jam kemudian, mereka akhirnya mencapai sisi lain gunung. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan keberadaan puncak gunung. Tepat ketika mereka mulai mencari desisa Hissing Cavern, desisan keras terdengar sekali lagi. Karena jaraknya yang mulai agak dekat, pada saat suara mendesis menggema lagi, semua orang merasa pusing dan bergegas untuk berkumpul, memanfaatkan energi spiritual masing-masing untuk melindungi diri dari suara, dan mengisolasi diri dari gelombang suara sejauh mungkin. Namun, suara mendesis ini ternyata tidak mudah untuk ditangani. Gelombang suara yang sangat kuat tidak hanya melewati telinga mereka untuk menyerang mereka, tetapi juga menyebabkan tubuh mereka bergetar dengan intens. Karena tubuh mereka bergetar, energi spiritual di tubuh mereka juga dikonsumsi. Gelombang suara jelas meningkat dalam hal kekuatan, dan seolah-olah membuat mereka benar-benar tidak tahan. Lagi pula, bagian terbesar dari keributan ini berasal dari gema pegunungan. Pada saat yang tepat ini, beberapa sosok tiba-tiba mengebor pada jarak 50 meter dari mereka. Menutupi telinga mereka dengan energi, mereka mencoba yang terbaik untuk menahan kebisingan. Iblis. Pertama kali yang mengebor ternyata adalah Vin Grand, diikuti oleh 2 penyihir Vin ramping yang membawa tongkat hitam. Di belakang mereka, itu masih ada 5 atau 6 iblis kecil lagi. Si iblis kecil ini memiliki penampilan yang menyedihkan, mulut, hidung, dan sudut mata mereka meneteskan darah hitam, itu jelas disebabkan oleh faktanya, bahwa mereka tidak sanggup menanggung gelombang suara mengerikan yang ditransmisikan dari bagian dalam gua Hissing. Long Hao Shen melambaikan tangannya ke depan, dan pembunuh pasukan pemburu iblis keempat, Han Daoxi, tiba-tiba berlari ke depan sambil menyebabkan riak perak muncul di udara. Teman-teman ini jelas dalam keadaan lemah, dan Long Hao Shen tidak berharap untuk mendapatkan informasi apapun dari mulut mereka, dan lebih suka membuang hal ini secepat mungkin. Luxi menggumamkan beberapa mantra dengan keras, memegang tongkat yang tinggi di tangannya, dan cahaya keemasan menyebar lalu menutupi semua orang di dalamnya. Segera, perasaan gelisah yang mereka miliki dari suara desisan mulai berkurang. Ini adalah sikap meditatif dari seorang priest. Suara desisan masih berlanjut selama 1/4 jam sebelum berhenti, dan 13 anggota dari 2 pasukan pemburu iblis segera merasakan, seolah-olah mereka terbebas dari beban besar. Setelah mereka semakin dekat, suara desisan juga meningkat dalam hal kekuatan. Meskipun demikian, mereka mengandalkan energi spiritual mereka sendiri untuk memblokirnya, dan bisa tahan lama meskipun itu dengan susah payah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.